Start recording. Oke, jadi kembali lagi ke channel yang biasanya review game-game gitu. Gimana, aku bosan ya? Aku bosan sekali. Aku mau review game apa, aku bingung juga. Terus ya apa ya? Jadi aku pingin sesuatu yang baru aja. Jadi sesuatu yang baru tuh kayak ya ini sebagai sharing pendapat sih, bukan sharing pendapat sih, sharing ya. Ini menurut aku ya gitu. Ini suatu pendapat dari aku seorang konten kreator game tentang beberapa kejadian gempa gempa yang melanda di bumi gitu. Ya, aku bukan seorang ilmuwan, aku bukan seorang yang paham tentang geografi, cuman ini adalah pendapat aku mengapa di Indonesia dan enggak mengapa di belahan-belahan bumi lainnya gempa itu lebih sering terjadi ketika pertengahan tahun ke atas, yang artinya gempa itu akan banyak sekali muncul ketika mulai Juni sampai Desember atau juga sampai Januari gitu. Gempa bumi tentunya. Ya, ini pendapat aku ya guys ya. Tolong digaris bawahi, ini pendapat aku. Dan ya kalau misalkan ini bener, kayaknya sih nggak mungkin sih gitu. Cuman ya ini pendapat aku gitu. Dan kalau misalnya salah ya ini bebas berpendapat sih gitu. Gimana sih bang nih? Ya pokoknya gitulah. Aku jadi takut untuk bersuara jatuhnya gitu. Jadi aku mau bahas ya kan karena gempa terbaru yaitu gempa, coba kita kan daftar, ada tak ya gempa 2023, earthquake in ini nggak bisa sih cok, earthquake 2023, list of earthquake in 2000. Ini dia. This is a list of earthquake di 2023. Terus yang terbaru kemarin kan di apa ya? Jepang ya. Jepang itu tanggal berapa ya? Gempa Jepang. Gempa Jepang itu tanggal gempa Jepang 1 Januari rupanya. Gempa Jepang yang kekuatannya 7,5 ya menurut CNBC. Jadi ini menurut CNBC. Oke, coba kita lihat dari list gempa menurut Wikipedia. Ini semua dari Wikipedia ya. Di 2023 magnitudo. Nggak ada tanggal dan waktunya ya. Oh, ini date. Date. Oh, ada nih, Bray. Ini rank 1. Gempa Turki Februari 6. 6 kan? Oke. Lanjut September, Oktober, November. Oke. Desember, March, Februari. Gini. Oke, jadi sebagai nggak pengamat sih, sebagai manusia yang sudah 28 tahun hidup di bumi ya gitu. Dan mulai tersadar, bukan mulai tersadar sih, kayak setelah di bangku kuliah tuh aku tersadar belajar geografi, belajar ya tentang bagaimana bumi ini bekerja. Jadi aku kayak mendapat sebuah data, bukan data sih, kayak ya inilah sebuah data ya, kayak gempa itu sangat jarang terjadi di pertengahan tahun. Artinya kayak di April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu jarang banget gitu kan. Dan dia, aku bilang mulai sering terjadi ketika di ya Agustus ke atas lah gitu, atau bulan 6 sampai ke atas lah gitu. Bulan 6 sampai ke atas. Jadi nah kalau misalnya kita lihat di pertengahan tahun itu memang sangat jarang terjadi gitu, gempa. Kalaupun terjadi itu ya kecil frekuensinya dan lebih banyak kayak di bulan-bulan ya, kayak mulai dari bulan 8 gitu. Kalau datanya sih di sini kan dari bulan 8 nih. Ada bulan 8, September, Desember, Maret, Februari. Pokoknya gitu lah. Jadi Februari, September, Oktober, November, Desember, Maret, nggak ada di sini kayak April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu kan. Jadi ini kayaknya, bukan kayaknya sih, lebih ke ya kenapa terjadi di September sampai Februari gitu. Ya, kenapa terjadi September sampai Februari? Jadi ini kayak ada suatu hubungan dengan orbital bumi, orbital bumi gitu ya. Tunggu, aku jadi penasaran kayak 2022, aku bisa masuk tak? 2022, benar.
Juni, November, September, Januari, Februari nggak ada. Oh, ada yang Juli satu. Satu kan. Lanjut ke 2021, kita coba lihat earthquake in 2021. Agustus hanya satu, Januari, Oktober, Mei. Tapi memang lebih banyak antara Januari, habis itu Oktober, September, November, gitu kan. Agustus ada satu, Oktober. Pokoknya dia jarang lah terjadi gempa tuh di bulan-bulan kayak Agustus nih, Januari, Agustus ini sama Mei. Ini kayak hanya kayak jarang terjadi kan. Jadi lebih banyak frekuensi kayak di awal tahun sama di akhir tahun gitu. Januari, Oktober, November, September gitu. April ini jarang terjadi nih. April jadi kayak ini berapa nih? Berapa persen? 1, 2, 3, 4. 4 berani 4, 1, 2, 3. 4 banding lebih banyak lah. Jadi frekuensinya tuh lebih banyak di akhir tahun dan awal tahun gitu. Kenapa seperti itu? Ya, ini Oktober, Januari, Juni. Ini Februari. Ini masih awal tahun. Januari juga. Pokoknya jarang lah di Juni. Juni pun hanya kayak frekuensinya ya berapa persen sih? 1 dibanding 4 gitu. Nah, data 2019 juga seperti itu kan. November, September, April hanya 1. Nah, kan pertengahan tahun tuh jarang gitu. Juli, Juni yang 31, 23. Habis itu lebih banyak yang di akhir tahun. Ya guys. Oke, tolong ya guys. Ini hanya pendapat aku gitu. Jadi ini ada hubungannya tentang orbital bumi. Jadi kita kembali dengan list of earthquake in 2023. Jadi orbital bumi ya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat orbital bumi itu seperti apa bang? Ya, jadi orbital bumi itu adalah berbentuknya seperti mana titik terdekat? Kagak ada wai. Ah, ini dia. Oke, ini adalah orbital bumi. Gak bisa gue besarin ya. Aku mau besarin sih image. Can I open? Oke, jadi gini. Aku mau kasih lihat yang tadi nggak, kayaknya lebih pas sih. Nah, gak bisa besarin dah. Mana besarnya? Oke, ini dia trading. Oke, aku ambil dari galeri dari web ini. Terus ya, guys. Jadi aku di sini mau menjelaskan bahwa bumi itu sebenarnya orbitnya tidak sepenuhnya bulat. Jadi skema posisi bumi saat perihelion dan aphelion. Jadi apa yang aku mau jelasin adalah ketika orbital bumi ini tidak bulat sempurna. Jadi bentuknya seperti apa? Lonjong. Lonjong banget, bro. Jadi ada namanya titik terdekat, ya ini bahasa ilmiahnya perihelion, dan titik terjauh aphelion. Oke, jadi gini, perihelion itu periode apa bang? Periode dari bulan-bulan berapa, dan aphelion itu bulan-bulan berapa? Kita lihat, kita searching aja titik terdekat bumi dengan matahari. Bumi mencapai titik terdekatnya 4 Januari 2003. Oke, berarti 4 Januari ini gak mungkin kan tahun depan itu bumi. Ya berarti sampai kapanpun, sampai dunia kiamat, titik terdekat itu di bulan Januari gitu. Tanggalnya yang berubah. Nah, kalau terjauh berarti di bulan berapa? Seharusnya di pertengahan tahun. Titik terjauh nah, benar kan? Jadi titik terdekat itu Januari, titik terjauh itu Juli. Oke, berarti guys ya, gempa bumi. Mana tadi kita list of earthquake. Jadi gempa bumi lebih condong terjadi, ya aku bilang kan, frekuensinya lebih sering di akhir dan awal tahun. Jadi kalau misalnya kita berlogika mania, di mana tadi nih? Aduh banyak banget nih. Nah, berlogika mania. Jadi ketika di sini bulan Juli, berarti kan kalau di sini kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, berarti frekuensi gempa bumi itu berada di antara perihelion. Di sini kalau misalnya bisa aku arsir nih, ini di perihelion nih, di perihelion, dan jarang terjadi di posisi aphelion. Karena kita lihat list of earthquake, fase-fase Juli itu nggak ada sini kan. Nah, kalau yang di tadi juga kita udah bahas, kalau kita nyari Juli tuh hanya ada kayak 1-2 kali
gempa gitu kan, 1-2 kali gempa. Juli ini nggak ada juga. Junian yang 1, Juli 2. Jadi nah habis itu kan nggak ada. Jadi posisi di aphelion nih mana tadi dah? Titik terjauh mana dah? Gua nih. Jadi posisi yang lebih sering terjadi gempa adalah di perihelion dan aphelion sangat jarang terjadi. Sorry. Nah ini faktornya kenapa? Nah kembali kita kembali. Jadi kita udah tahu nih. Berarti di tahun depan tuh pasti kejadian gempa bumi ada di frekuensi, ada di pertengahan tahun ke atas lebih banyak gitu. Jadi dia nggak di posisi aphelion tapi di sini nih. Jadi kita mulai berhati-hati di bulan kayak Agustus, September, Oktober, Januari sampai Maret kayaknya enggak lah, Februari dah atau Maret nggak tahu lah. Jadi kayaknya aku nggak tahu, pokoknya Februari sama Maret itu kayaknya sudah mulai ke titik-titik aphelion. By the way aku nih nggak tahu data yang pasti ya, tapi ya berkira-kira karena posisi terdekat itu Januari. Berarti kalau Maret, Februari, Maret masih adalah di sini kan. Dan kalau misalnya udah April, Juni ya mulai titik terjauh itu kayaknya mulai aman lah kita. Nah, lanjut. 2024 gimana, Bang? Ya 2024 baru kan gempa di Jepang terjadi. Gempa di Jepang terjadi ya di posisi perihelion. Perihelion, Bro. Kapan sih gempa Jepang? Gempa Jepang 2 days ago. 2 days ago tanggal 4, brother. Sorry aku nekankan. Ya, cocok logi, guys. Update terbaru gempa 4 2 days ago. Salah dah gua. 1 Januari 2004. Sorry. 1 Januari, brother, sorry. Pada 1 Januari dan itu hampir mendekati nih, titik terdekat 4 Januari, brother. 1 Januari gempa Jepang, 4 Januari titik terdekat. Nah, jadi gini guys, ada sedikit bukan teori ya, menurut aku. Kalau aku bisa menyuarakan pendapat aku, hubungan tentang adanya hubungan nyata terhadap adanya hubungan nyata posisi bumi di fase perihelion terhadap terjadinya gempa. Gimana ya? Menurut pendapat gimana ya? Adanya hubungan yang nyata terhadap posisi bumi dengan matahari di posisi perihelion terhadap bencana alam, bukan, terhadap fenomena gempa bumi yang terjadi. Gimana sih, susah banget sih, pokoknya gini lah. Perihelion ini menyebabkan gempa bumi. Intinya gitu. Fase perihelion menyebabkan gempa bumi. Jadi adanya hubungan yang nyata terhadap potensi gempa bumi terhadap adanya hubungan nyata titik bumi di perihelion terhadap potensi gempa bumi yang bakal terjadi gitu. Susah banget belit, cok, sorry lah. Aku udah lama gak kuliah, cok. Ya jadi gitulah. Nah, jadi di fase-fase perihelion ini kemungkinan besar terjadi gempa bumi. Ya guys ya. 2024 juga. Nah, kita nih kayak Maret, Februari, Maret masih ada 2 bulan lagi ya. Lepas 2 bulan ya kayak kita udah aman gitu. Nah, kenapa bisa terjadi, guys? Lanjut, kita harus belajar namanya gempa bumi. Gini. Oke, gempa bumi menurut Wikipedia, fenomena guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Oke. Memiliki intensitas yang beragam, bla bla bla. Bla 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 bla. Ini gempa bumi tektonik ya, kalian bisa baca lah. Pada intinya adalah guncangan yang terjadi pada permukaan bumi. Oke, permukaan bumi, kita tahu bersama kalau bumi itu terdiri dari ini, lapisan geologi bumi. Kerak bumi, mantel atas, mantel inti luar dan dalam. Ya gini, kerak bumi ini lapisan yang padat, semakin ke bawah lapisan yang cair. Oke, ketika yang padat itu berada di atas lapisan-lapisan yang cair, ya pasti kalau yang cair ini bergerak, yang atas pasti bergerak kan. Gak mungkin yang cair ini misalkan yang cair ini bergerak, yang atas nggak bergerak, nggak mungkin.
ketika yang cair ini bergerak, maka yang atas akan bergerak. Makanya ada patahan-patahan yang betul-betul patahan-patahan bumi yang betul-betul intens ya, masih hidup atau apa sih, pokoknya bahasa geologinya gitu. Jadi adanya patahan aktif gitu. Jadi patahan aktif ya, bisa lihat lempeng-lempeng patahan aktif itu berada di Ring of Fire gitu, bisa lihat lah. Nah, patahan-patahan aktif yang sering terjadi gempa. Misalnya kita bisa lihat, coba misal kita buka patahan aktif di Indonesia misalkan. Peta patahan aktif di Indonesia bisa terbuka tak sih? Gitu. Ya misalkan peta patahan. Oke, nih kita dapat peta patahan. Wah, jelek banget ya. Nggak tahu sih gimana ya. Setelah kunjungan atau unduhan. Bisa diunduh dah. Gak bisa dah. Oke, jadi ada patahan-patahan aktif. Jadi ini misalkan, ini patahan-patahan aktif ini gimana cara bacanya ini? Unduh roster. Survei persiapan kualitas pelayanan PKP. Isi survei. I don't know. Gak bisa aku suruh. Jadi gini lah. Jadi patahan-patahan aktif tuh ya kayak ini misalkan nih. Atau yang ini ya. Aku gak tahu. Pokoknya ada suatu patahan-patahan aktif lah gitulah intinya. Nah, jadi patahan-patahan aktif ini yang akan menjadi gempa ketika posisi bumi berada di perihelion. Bang, gimana, ada letak potensinya di sini? Ada tetap. Tapi menurut data time series beberapa tahun by Wikipedia, di fase perihelion inilah yang akan terjadi gempa. Gitu guys. Oke guys, sebentar. Gua harus ngecas laptop. Lanjut. Oke, ada kuat cas jadi bisa lanjut kita nge-record. Dan jadi sampai di mana tadi ya? Ya, jadi potensi gempa itu di fase perihelion, coy. Nah, habis itu ya kenapa bisa jadi gempa? Karena di bagian bawah ini bergerak. Di bagian bawah-bawah ini bergerak, tentunya yang atas juga bergerak, guys. Nah, setelah atasnya bergerak ya terjadilah gempa. Nah, habis itu di daerah-daerah mana yang terjadi gempa? Ya udah, berarti di daerah-daerah yang mempunyai patahan aktif. Patahan aktif Indonesia di bagian-bagian sini ya. Nah, apakah kita bisa memprediksi tepat tanggal, waktu, bulannya ketika terjadi gempa? Tidak bisa, intinya tidak bisa. Tapi kita bisa memprediksi nih guys. Kita ketika berada di fase ini nih, di perihelion, pokoknya di perihelion itu bulan-bulan berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah, itu masih di fase perihelion gitu. Nah, disitulah yang akan wajib kita antisipasi bagi warga negara Indonesia, ya keluarga-keluarga kita lah. Antisipasi ya, jadi perlunya suatu kayak potensi diri gitu, potensi untuk mitigasi bencana, potensi jadi persiapan gitu sebelum terjadi bencana. Nah, kalau misalnya kita lihat yang di video Jepang kan, sebelum terjadi earthquake, sebelum terjadi gempa, itu sudah ada notif di HP. Ya, kita memang udah ketinggalan ya, jujur. Itu negara sudah sangat preventif banget, mitigasinya sangat bagus dalam menangani bencana, terutama gempa. Seluruh bencana, tapi terutama gempa itu kayak mereka prepare banget karena mereka berada di lempeng yang aktif. Dan Indonesia gimana? Indonesia berada di lempeng aktif. Tapi gimana ya perbandingan dengan Jepang, ya kita belum bisa seperti mereka, jujur. Kita belum bisa seperti mereka. Cuman yang dari ya kembali ke topik pembicaraan, ya walaupun tidak bisa seperti mereka, kita harus ya berjaga-jaga lah di bulan-bulan Agustusan, September, Oktober, November, Desember, Januari sampai Februari, supaya ya kemungkinan potensi gempa ya di bagian ini lah, bagian-bagian ini, Ring of Fire, bagian-bagian yang mempunyai patahan-patahan aktif gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Cok, nih disclaimer, aku nih bukan ilmuwan dan sebagainya, jadi disclaimer aja. Jadi gini, kembali ya ke orbit bumi. Nih gimana enaknya gini. Jadi
Jadi kalau kalian bisa lihat bumi itu seperti ini. Ada kerak, ada mantel luar, dan nih mantel atas, mantel luar, dan sampai inti dalam ini dipengaruhi atau terpengaruh oleh gaya gravitasi matahari. Menurut aku. Jadi semakin matahari itu dekat dengan bumi, maka si bagian-bagian yang cair ini semakin beriak-riak gitu. Semakin semakin tidak kokoh gitu. Jadi yang mantel ini kalau misalkan di fase titik terjauh dengan matahari, yang mantel ini mungkin bentuknya seperti ini, ya mempunyai bentuk lengkungan seperti biasa gini. Tapi ketika dia dekat banget dengan matahari, mungkin ini nggak bentuk melengkung gini. Mungkin ini lebih kayak beriak gitu. Nah, semakin banyak yang bergerak, dari mantel atas, mantel dan inti luar gitu. Semakin banyak yang bergerak gitu. Jadi dia tidak kokoh. Jadi ketika bumi berada di titik terjauh, mantel-mantel ini akan kokoh karena tidak terpengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Menurut aku. Tapi ketika kita semakin dekat dengan matahari, maka bumi itu akan mantel-mantel yang kokoh ini akan jadi lembek banget gitu. Bukan karena pengaruh panas matahari ya, tapi karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi matahari itu nyata, real brother. Sharing lah gitu. Oke, sekian dulu lah. Mudah-mudahan sampai gempa Jepang itu adalah gempa terakhir di tahun ini. Dan kita bakal menghadapi lagi akhir tahun. Pasti gak mungkin tidak, karena Indonesia berada di lempeng-lempeng aktif. Lokasinya gak tahu di mana, tanggalnya gak tahu berapa, bulannya sudah kita tahu. Range-nya dari Agustusan sampai Februarian. Dari situlah kita harus berhati-hati. Dan pasti, aku bilang ini pasti bukan karena aku nih sok tahu atau aku Tuhan gitu. Cuman ya, kita punya data tahunan time series. Dan gak pernah tuh Indonesia setahun sekali gak akan ada gempa. Pasti ada gempa.